Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih-Mu, buat setiap anugerah-Mu, buat setiap pengorbanan-Mu yang besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hingga pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami boleh ada di tempat ini. Sebagaimana kami ada itu semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, mari Engkau sertai Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya ya Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Tuhan Yesus adalah karya terbesar, hadiah terbesar bagi setiap kita. Itu sebabnya mari kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dia yang layak terima sembah. Mari naikkan pujian ini saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun bersorak hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari katakan lebih sungguh lagi saudara, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun bersorak hanya
bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa sungguh pengorbanan-Mu yang membebaskan kami, membuat kami punya hidup yang lebih daripada pemenang. Bahkan pengorbanan-Mu lah yang membuat kami boleh hidup sampai dengan hari ini. Kalau pagi hari ini kami sama-sama datang kepadamu Tuhan, kami mau nyatakan bahwa sungguh Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kalau bukan karena pengorbanan-Mu Tuhan, jadi apakah kami ini Tuhan? Kami jadi orang yang terbuang, kami jadi orang yang jatuh kalau tanpa pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami menghargai pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih sebab darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib itu membuat kami berharga, menjadi orang-orang yang diangkat, menjadi orang-orang yang diambil, diselamatkan bahkan dari maut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami akan sama-sama datang kepadamu dan biarlah hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar boleh memuatkan seluruh kehidupan kami. Sebab kami percaya firman-Mu berkuasa untuk mengubah seluruh hidup kami. Kami percaya firman ini adalah Engkau sendiri. Kami percaya firman-Mu mengandung janji kekal bagi kehidupan kami, bagi masa depan kami, bagi keluarga kami. Datang dan berbicaralah melalui firman-Mu Tuhan. Hati kami terbuka menerima. Kami siap dituntun dalam kebenaran-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, di rumah sidang jemaat Tuhan, di hidup kami seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan terang hidup kami, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, yang mengikuti live streaming ini. Bersyukur kepada Tuhan dalam segala kondisi kita. Dalam segala kondisi kita tetap menaikkan syukur kita sebab Tuhan baik. Ya, walaupun kita dalam segala keterbatasan, tetapi kita tahu apa yang sedang kita lakukan ini membuat hidup kita lebih bermakna, lebih berarti. Ya, jadi kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita masuk bersama-sama dalam perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama-sama, saya di tempat ini bersama dengan saudara yang ada di rumah, dengan hosti dan anggur yang sudah dibagikan. Saudara sekalian, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitab kita di dalam surat Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya. Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan belajar bersama-sama tentang pengorbanan kasih Allah. Ya, Efesus pasal 3 ayat yang 18 sampai dengan ayat yang ke-20 berkata demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat yang ke-20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Jadi saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat tentang apa yang kita baca dari ayat firman Tuhan yang tertulis dalam surat Efesus tadi, bahwa kasih Allah itu, Rasul Paulus menggambarkan kasihnya Allah itu begini, lebar banget ya, panjang sekali, tinggi sekali, dan dalam sekali. Jadi artinya tidak terukur. Itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus, karena Rasul Paulus merasakan betapa
tidak terbatasnya kasih Allah bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Nah, saudara sekalian, saya dan saudara sekalian sama-sama juga harus memahami tentang hal ini. Ya, di dalam masa kita yang sedang seperti ini hari-hari ini, saudara sekalian, buat beberapa orang tidak mudah untuk berkata bahwa kita masih dikasihi oleh Tuhan. Dalam kondisi orang semua merasakan wabah yang seperti ini, saudara sekalian, tidak mudah buat beberapa orang untuk bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi. Buat beberapa orang tidak mudah, apalagi orang-orang yang di kota sana, saudara sekalian, yang di Jakarta, yang di tempat-tempat yang di luar negeri, yang tempat-tempat yang menjadi pandemi virus corona ini, di mana ada keluarganya terdampak langsung, keluarganya ada yang sampai dipanggil Tuhan karena virus ini. Mungkin tidak mudah bagi saudara kita yang ada di sana, buat beberapa orang untuk berkata dalam kondisi bahwa Tuhan Yesus baik. Tapi pagi hari ini saudara sekalian, Rasul Paulus memberitahu kepada kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sungguh sudah teruji bahwa kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Makanya Rasul Paulus bilang betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, justru dalam keadaan kita yang seperti ini, ya, dalam keadaan kita seperti ini, justru ini waktunya kita untuk semakin bisa merasakan kasih Allah, semakin bisa mendeteksi betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Kalau dalam saudara-saudara keadaan yang enak, ya, saudara dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang semua sehat, keadaan ekonomi lancar, keadaan keluarga baik-baik, semua berjalan dengan lancar, rencana mulus lancar jalannya, kita akan dengan mudah berkata Tuhan Yesus baik, kasih Tuhan besar, kasih Tuhan sangat luar biasa, panjang, lebar, dan tinggi. Saat seperti itu sangat mudah buat kita untuk berkata kasih Tuhan itu baik. Tapi saudara sekalian, menurut saya dalam kondisi kita yang seperti ini justru adalah kesempatan yang paling baik untuk kita mengakui dengan tubuh kita, dengan jiwa kita, dengan roh kita, bahwa sungguh bahwa kasih Allah tetap besar buat kehidupan kita. Ya, jadi saudara sekalian, kalau kita tidak bisa memahami ini, kalau kita tidak bisa memahami bahwa kasih Allah tidak dibatasi oleh keadaan kita, maka kita akan gampang lemah, saudara. Kita akan gampang bergeser pengertian kita. Bahkan kita gampang jatuh. Bahkan kita kalau tidak memahami bahwa kasih Allah itu tidak terbatasi oleh kondisi apapun, kita akan mulai berpikir bahwa kalau Tuhan mengasihi kita, kenapa kok diizinkan wabah yang begitu hebat seperti ini melanda seluruh bumi, menyapu semua sisi dari kehidupan manusia, ekonomi, dunia pekerjaan, dunia apapun sekarang terpengaruh oleh kondisi ini. Kalau kita tidak punya pemahaman yang benar tentang betapa besar kasih Kristus, maka kita akan gampang digeser, gampang lemah, bahkan mungkin kita bisa jatuh. Makanya saudara sekalian, kita harus sama-sama memahami tentang kasih Allah yang besar, sama seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Ya, saya yakin pada saat Rasul Paulus mengatakan ayat ini, saudara sekalian, kalimat ini yang dituangkan dalam surat Efesus ini, pasti keadaannya tidak mudah. Ya, pasti keadaannya tidak mudah buat Rasul Paulus, saudara sekalian. Tapi dalam kondisi yang tidak mudah, Rasul Paulus berusaha mengajak jemaat Tuhan di Efesus. Bahkan itu menjadi pesan buat saya dan saudara sekalian bahwa sungguh kasih Allah sangat besar dan tidak terbatas bagi kita. Kalau kita mau sadari sama-sama saudara sekalian bahwa besarnya kasih Allah itu tidak pernah bisa dinilai oleh kondisi apapun yang datang di dalam kehidupan kita. Dalam kondisi yang baik, kasih Allah baik. Dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, kalau saudara mau sadar, kasih Allah itu tidak tergeser sekalipun dari kehidupan kita. Hanya butuh pemahaman kita yang lebih untuk menyadari, untuk lebih mengerti tentang bagaimana kasih Allah itu bekerja buat kehidupan kita. Dalam kondisi yang baik kita gampang paham cara kerjanya kasih Allah dengan memberkati kita, memberi kita kesehatan, memberi kita kebahagiaan, memberi kita sukacita. Tapi dalam kondisi yang tidak enak seperti ini, butuh pemahaman yang lebih dari diri kita untuk memahami kasih Allah itu tetap besar buat kita. Ya, jadi saudara sekalian, kalau kita paham tentang ini, maka akan membantu saya dan saudara lebih percaya diri lagi dalam kehidupan. Kalau orang barat bilang lebih confidence lagi dalam perjalanan kehidupan.
Biar kita masuk ke dalam situasi yang baik, kita akan tetap percaya diri sebab ada kasih Allah di sana. Biarpun kita masuk ke dalam lembah jurang maut sekalipun, kita tetap percaya diri sebab Allah pun ada di sana bersama-sama dengan kita. Biarpun kita sedang berjalan di jalan yang lurus mulus tanpa hambatan, kita tetap bilang bahwa kasih Allah ikut bekerja di situ. Tapi walaupun kita sedang dalam keadaan yang terseok-seok jalan hidup kita, jatuh mungkin, kita merangkak-rangkak dalam kehidupan kita mungkin, saudara sekalian, kita pun bisa tetap percaya diri bahwa Allah tetap mengasihi saya, tetap mengasihi saudara-saudara sekalian. Ya, jadi kalau saudara sekalian yang sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami dampak langsung karena virus corona ini, jangan sampai berpikir bahwa engkau tidak dikasihi oleh Allah. Dalam kondisi seperti anak ini pun, saudara sekalian, kasih Allah tetap tersedia buat saya, buat saudara sekalian. Ya, jadi saudara sekalian, kita akan belajar lebih jauh, lebih paham lagi tentang kasih Allah. Nah, salah satu karakter yang paling jelas dan paling tegas dari kasih Allah adalah tentang pengorbanan, saudara sekalian. Ya, kita selalu belajar dalam Alkitab bahwa yang namanya kasih tidak pernah bisa lepas dari yang namanya pengorbanan. Ya, kasih selalu berhubungan dengan apa yang namanya berkorban. Sebab, saudara sekalian, saya bisa katakan bahwa panggilan tertinggi yang Tuhan Yesus lakukan di bumi ini itu bukan untuk khotbah di atas bukit, saudara sekalian. Ya, panggilan tertinggi Tuhan Yesus itu bukan untuk melakukan mujizat-mujizat, bukan. Jadi kalau saudara terkagum-kagum memuji apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam mujizat-mujizat yang dia lakukan, banyak orang kagum dengan khotbah-khotbahnya Tuhan Yesus, terutama yang di atas bukit itu. Kalau saudara mau tahu sebetulnya saudara sekalian, panggilan tertinggi bagi Tuhan Yesus itu bukan di situ. Panggilan tertinggi bagi Tuhan Yesus ketika dia datang ke bumi ini adalah satu hal ini, bahwa kehidupan Tuhan Yesus itu adalah untuk dikorbankan buat saya dan buat saudara. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, saudara hafal ayat ini sama-sama. Karena begitu besar apa? Kasih Allah. Nah, begitu besar kasih Allah ini dinyatakan dalam apa? Bukan dalam mujizat-mujizat, bukan. Bukan dalam khotbah-khotbahnya Tuhan Yesus, bukan. Kasih Allah yang besar yang jadi misi Allah pertama, utama, menurunkan anaknya sendiri, Tuhan Yesus ke muka bumi ini adalah untuk itu, berkorban. Jadi saudara sekalian, bentuk kasih yang paling nyata, yang paling Tuhan Yesus tunjukkan bagi kita, paling tegas Tuhan nyatakan bagi kita adalah lewat pengorbanannya. Nah, saudara sekalian, saya mau bagikan buat saudara sekalian ada dua hal tentang pengorbanan kasih Allah bagi kita. Yang pertama, Injil Lukas pasal yang ke-23. Tuhan Yesus berkata demikian dalam ayat yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-24. Tuhan Yesus berkata demikian. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ayat ini sering saudara-saudara baca. Ya, Tuhan Yesus bilang begini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara sekalian, yang pertama adalah bahwa kasih Allah adalah pengorbanan yang tidak perlu sama sekali pengakuan. Ini ciri khas dari kasih Allah. Jadi kasih Allah adalah sebuah pengorbanan yang sama sekali tidak perlu pengakuan. Ayat ini menyatakan kepada kita begini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara sekalian, harusnya dalam kondisi Tuhan Yesus sedang ada di dalam penderitaan yang luar biasa secara fisik, dia sebagai anak Allah harusnya bisa berontak. Dia bisa berontak, dia bisa bilang sama Bapak begini, Bapak, aku ini anakmu, turun sekarang bela aku. Harusnya dia bisa berkata begitu. Pada saat dia berkata begitu, mungkin bisa saja Allah turunkan ribuan pasukan malaikat untuk menyelamatkan Tuhan Yesus, lalu mengalahkan semua orang yang menyalibkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Itu sebetulnya bisa dilakukan, tapi bukan itu yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dia tidak meminta pengakuan siapa dia. Pada saat dia sedang disalib, dia sedang merasakan penderitaan, dia sedang didera begitu rupa.
bukan pengakuan saya ini anak Allah, saya jangan dibeginikan, enggak. Ketika dia melakukan pengorbanannya, melakukan bentuk kasihnya kepada manusia, dia tidak butuh pengakuan. Tidak ada hal apapun yang keluar dari mulutnya melainkan hanya kata-kata yang tadi kita baca dalam Injil Lukas. Ya Bapa, ampunilah mereka. Yang keluar dari bibir mulut Tuhan Yesus bukan berusaha mengakui, menjaga dirinya, menjaga siapa dia, enggak. Yang keluar dari mulutnya justru adalah sebuah syafaat, saudara sekalian. Yang keluar dari bibir mulutnya adalah sebuah tindakan pengorbanan, pengakuan atas dirinya. Dia enggak mencoba mengakui siapa dirinya. Dia tidak mencoba melakukan pembelaan atas dirinya. Dia tidak mencoba mengambil hak atas dirinya. Saya anak Allah, harusnya saya dibela. Enggak. Justru yang keluar dari bibir mulut Tuhan Yesus adalah justru dia bersyafaat buat orang-orang yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik kepada Tuhan Yesus. Justru dia melepaskan pengampunan. Ya, jadi saudara sekalian, ini yang kita perlu lihat daripada kasih Allah. Yang pertama, kasih Allah adalah pengorbanan yang tanpa perlu pengakuan. Kalau kasih kita atau kalau pengorbanan kita masih pada level kalau ada alasan, ya biasa manusia kan begitu ya. Kalau manusia biasa kan mengasihi orang lain, mengorbankan sesuatu buat orang lain biasanya karena ada alasan tertentu. Biasa kalau kita tuh mengorbankan sesuatu buat orang lain, seolah-olah seperti menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Sebetulnya kita mengharap begini, kalau saya nanti bantu dia, kalau saya berkorban buat dia, saya harap nanti suatu waktu dia akan tolong saya balik, berkorban buat saya juga. Kalau saya berkorban buat dia, kira-kira manfaatnya apa ya? Kalau saya berkorban buat dia, kira-kira saya punya kepentingan nggak di situ? Saudara sekalian, itu yang level kasih, level pengorbanan yang biasa saya dan saudara lakukan, tapi tidak dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, jadi saudara sekalian, apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah pengorbanan yang bahkan tanpa diaku pun dia tetap lakukan. Saudara bisa bayangkan, Tuhan Yesus mati itu bukan hanya untuk orang-orang Kristen saja. Dia mati buat semua orang yang saat itu sedang berdiri menyalibkan dia di situ. Dan apa dia perlu bilang begini, kamu ngapain nyalibkan saya? Saya ini mati buat kamu. Kamu kenapa kok membenci saya? Kenapa kamu kok maki-maki saya? Enggak. Saudara sekalian, kalau mau cek sebuah kasih atau pengorbanan itu murni atau tidak, kita harus berani masuk ke dalam sebuah level selanjutnya, yaitu pengorbanan yang benar, yang tanpa suara, tanpa pengakuan, tanpa perlu alasan linear. Alasan linear itu begini, ya saya tolong kamu, saya berkorban buat kamu karena kamu sudah berkorban buat saya dulu. Atau sebaliknya, saya mau berkorban buat kamu supaya suatu waktu nanti kamu juga berkorban buat saya. Saya berkorban buat kamu karena saya tahu di masa depan nanti kamu ada manfaatnya buat saya. Nah, pengorbanan yang benar tidak perlu alasan-alasannya seperti itu. Tuhan Yesus gak perlu alasan seperti itu. Sebab begini saudara sekalian, mulut kita manusia itu bisa bilang begini, aku mengasihimu, tapi tanpa berkorban. Bisa. Gampang aja kita ngomong aku mengasihimu, tapi tanpa berkorban. Tapi saudara sekalian, itu bukan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus memberitahu kepada kita sebuah kasih, sebuah tindakan kasih yang nyata. Itu dengan tegas harus menunjukkan yang namanya pengorbanan. Ya, jadi saudara sekalian, kalau berkorban masih inginnya diaku-aku, ya, pengennya disebut-sebut, ya. Jadi kalau ada orang berkorban, gitu ya, saudara sekalian, pengennya namanya disebut-sebut. Oh, ini orang ini berkorban ini, orang ini maunya diakui bahwa oh ini sudah memberikan pengorbanan. Itu artinya kita belum masuk dalam sebuah level pengorbanan kasih Allah, saudara sekalian. Jadi mari kita sama-sama belajar
ketika kita mau menunjukkan kasih kita, karena kita mengingat kasih Tuhan yang besar buat kita, maka kasih yang sama yang kita coba teladani dari Tuhan Yesus adalah kita coba berkorban tanpa kita butuh pengakuan. Berkorban tanpa perlu ada suara, berkorban tanpa perlu ada embel-embel. Saudara sekalian, ini yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, dan ini yang mau kita ikuti bersama dalam kehidupan kita. Yang pertama itu, saudara. Yang kedua adalah begini. Yang pertama tadi, kasih Allah adalah pengorbanan yang tidak perlu pengakuan. Yang kedua, kasih Allah adalah pengorbanan yang beyond expectation, atau artinya jauh melebihi dari harapan kita. Ya, kadang kalau kita berkorban, kita berharap apa yang orang berikan itu paling tidak sama dengan apa yang kita coba lakukan buat orang lain. Nah, Tuhan Yesus yang pertama tadi, dia sudah nggak butuh diakui. Yang kedua, apa yang dia lakukan jauh melebihi harapan kita. Coba kita lihat sama-sama saudara sekalian ayat yang ke-20 dari Efesus pasal 3 tadi. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 tadi berkata demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, bahkan kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, saudara sekalian, ini salah satu karakter kasih Allah dalam hidup kita. Bahwa kasih Allah itu, bahwa kalau Tuhan itu mau lakukan sesuatu bagi kita, dia gak akan lakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ayat tadi dengan jelas berkata kepada kita begini, jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Jadi ketika Allah mau lakukan sesuatu bagi kita, dia gak akan lakukan sesuai dengan apa yang kita doakan. Justru apa saudara sekalian ayat yang disebut situ? Jauh lebih dari yang kita doakan, jauh lebih daripada yang kita pikirkan. Jadi kalau saudara berpikir A, Allah kerjakan bisa lebih dari A. Saudara berpikir Tuhan mau sembuhkan saudara, saudara berdoa Tuhan mau pulihkan saudara, yang Tuhan kerjakan, percayalah, jauh lebih dari itu. Dia bukan hanya mau pulihkan kehidupan kita, dia bukan hanya mau sembuhkan kehidupan kita, jauh lebih daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Kuasa Allah itu akan kerjakan lebih banyak bagi kehidupan kita. Ya, jadi saudara sekalian, diri kita itu akan dipenuhi dengan rasa terkagum-kagum tentang betapa jauh lebih besarnya pekerjaan tangan Allah dalam hidup kita. Ya, Roma pasal yang kelima ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 berkata demikian. Ini salah satu contoh kasih Allah yang beyond expectation, atau jauh melebihi harapan kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini sebuah bukti nyata tentang kasih Allah yang jauh melebihi doa kita, jauh melebihi pikiran kita, bahwa ketika Allah melakukan pengorbanan bagi kita, Dia lakukan pengorbanan bagi kita itu tanpa alasan linear. Gak usah ada alasan sebab karena kamu baik jadi saya selamatkan kamu, enggak. Karena kamu itu baik, karena kamu itu perbuatannya suka menolong orang jadi saya selamatkan kamu, enggak. Ayat ini dengan jelas berkata begini, justru ketika kita masih dalam kelemahan kita, ketika kita masih berdosa, Tuhan itu justru selamatkan kita, selamatkan saya, selamatkan saudara-saudara sekalian. Nah, jadi saudara sekalian, Tuhan itu enggak menebus kita supaya Dia punya banyak penyembah. Jadi maksudnya, ya saya selamatkan kamu supaya ada yang menyembah saya. Enggak. Saya sering kali katakan begini, Allah itu disembah ya tidak lebih mulia, tidak disembah ya kemuliaannya tidak berkurang sedikit pun. Jadi ketika Dia memutuskan untuk berkorban menebus saya dan saudara, Dia tidak nebus supaya dia punya penyembah.
Dia nggak maniak disembah, saudara sekalian. Dia tidak disembah, dia tidak disembah, dia nggak berkurang kemuliaannya. Dia disembah juga tidak tambah mulia. Dia dalam kealahannya, dia mutlak, dia Allah yang mulia, yang tidak bisa dikurangi apapun kemuliaannya. Tidak terpengaruhi oleh apapun, baik itu oleh penyembahan kita maupun oleh pada saat kita tidak menyembah sekalipun. Jadi bukan karena alasan itu. Allah menyelamatkan kita itu bukan karena dia pengen punya banyak umat. Enggak, saudara sekalian. Dia enggak pernah suka dengan, ya saya selalu belajar dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu enggak pernah main jumlah. Jadi gereja-gereja sekarang ini kan sangat terganggu kalau jumlah jemaatnya sedikit gitu ya. Pengennya jemaatnya itu banyak, sampai kalau bisa jemaat gereja lain semuanya ke sini. Kalau bisa begitu kan gereja begitu. Padahal Tuhan Yesus nggak mau. Dalam sebuah cerita dikatakan begini, ketika orang banyak mencari dia, justru dia malah pergi menyendiri. Tuhan Yesus tidak main jumlah, saudara sekalian. Ketika dia mengorbankan dirinya bagi kita, bukan supaya dia punya banyak penyembah, bukan, tapi karena kasihnya yang besar bagi kita, yang ditunjukkan dalam pengorbanan. Itu satu-satunya alasan dia melakukan pengorbanannya bagi kita. Bukan supaya banyak penyembah, enggak. Ini yang mesti kita sadari. Atau juga gini, saudara sekalian, dia tidak menebus kita, dia tidak mengorbankan dirinya bagi kita karena kita baik. Coba buat saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, ada yang merasa baik di sini? Ada yang merasa baik? Saudara di rumah ada yang merasa baik? Enggak ada. Jadi untuk alasan apa Tuhan menyelamatkan kita? Biasanya kan begini, saudara sekalian. Sesuatu yang kita tebus ya, atau kita beli ya, sesuatu yang kita tebus atau kita beli, pastikan karena ada nilainya. Misalnya begini, kita beli tanah di sebuah tempat karena kita tahu tanah itu nanti kedepannya kita akan bangun rumah, itu akan ada punya nilai buat kita ya. Jadi kita membeli sesuatu, menebus sesuatu, mengambil sesuatu dengan harga yang kita keluarkan, itu pasti sesuatu yang kita anggap bernilai. Nah, saudara bayangkan, ketika Tuhan Yesus tebus kita, saya dan saudara silakan merenungkan masing-masing dalam diri kita. Ada bagian baik apa dalam diri kita sehingga Tuhan kok mau nebus kita? Ada nggak kira-kira? Nggak ada sama sekali. Tidak ada bagian baik sedikit pun dalam diri kita yang pantas untuk Tuhan, harusnya Tuhan nggak tebus kita. Tapi dia tebus kita bukan karena kita baik. Dia tebus kita dengan darah yang mahal, bukan karena kita layak. Enggak. Tidak ada. Tidak ada keuntungan di pihak Allah. Justru sebaliknya, Allah itu harus jadi manusia. Alkitab berkata, dia mengambil rupa seorang hamba. Dia dihina, disepelekan, disiksa, disalib, dibunuh. Udah gitu harus ngajari lagi. Kita, saya dan saudara diajari jadi muridnya. Dia harus jadi guru kita. Coba keuntungannya Allah di mana di situ? Tidak ada sama sekali. Tapi dia mau tebus kita jauh lebih dari yang kita harapkan. Dia mau tebus diri kita, saudara sekalian. Karena apa? Karena itu bentuk kasihnya Allah kepada kita. Jadi saudara sekalian, makanya pelajaran dari Allah, dari teladan dirinya tentang pengorbanan adalah bahwa dia mau lakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Ya, jadi saudara sekalian, kalau kita paham ini, maka bahwa Tuhan saja gak butuh alasan baik untuk menebus kita. Ayat tadi berkata, bahkan kita masih, pada saat kita masih lemah, saya bilang kita masih sampah, kita masih jahat, kita masih berdosa, dia tebus kita. Nah, kalau kita tahu bahwa Allah saja menghargai kita dengan keadaan kita yang seperti ini, makanya kita belajar begini, saudara sekalian, kita gak gampang-gampang nilai orang dari penampilan luar. Kita gak gampang-gampang bikin penilaian buat orang lain. Kita gak gampang-gampang lihat orang lalu menyepelekan. Gak. Kita akan bisa seperti itu kalau kita tahu bahwa saya ini apa sih? Wong saya aja gak berharga, Tuhan menebus saya kok. Lah kok kita berani-beraninya kita lihat orang penampilannya negatif, badannya bertato, celananya bolong-bolong, antingnya banyak di telinga, lalu kita bilang, wah ini orang jahat nih. Siapa kita bisa berani menilai orang? Oh, kita saja ditebus Tuhan pada saat kita masih dalam keadaan berdosa.
Dengan memahami ini saudara sekalian, kita gak gampang-gampang untuk ngasih label sama orang. Dengan memahami ini, kita akan lebih mudah mengasihi orang. Kita akan lebih mudah kumpul sama siapapun. Tidak membatasi diri, oh saya gak mau, saya ini orang kudus, saya ini orang Kristen yang disucikan, saya gak mau kumpul sama orang-orang jalanan. Kita gak akan pernah seperti itu lagi kalau kita paham bahwa kasih Allah mengasihi kita. Pada saat kita masih berdosa, pada saat kita masih sampah. Jadi saudara sekalian, kita sadar bahwa kasih pengorbanannya yang membuat kita ada sebagaimana kita ada. Ya, jadi kalau kita lihat sesama kita, siapa saja, jangan berpikir memanfaatkan orang lain. Justru dengan melihat orang lain, kita selalu berpikir begini, kita bisa kasih apa buat orang lain. Ya, jadi itu yang kita pelajari bersama-sama. Jadi saudara sekalian, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita akan sama-sama mengerti bahwa kasih Allah itu besar untuk kita teladankan buat hidup kita. Ya, jadi saudara sekalian, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 berkata begini, syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang tidak terkatakan itu. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah untuk sama-sama ambil roti dan hosti perjamuan kudusnya untuk kita sama-sama bersekutu dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saya panggil para pemain musik untuk maju ke depan. Ya, sana Feb, langsung. Ya, Febian bisa. Mari saudara sekalian yang ada di rumah, hostinya dipegang di tangan kanan. Kita akan sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa hidup kita dengan kesungguhan hati, walaupun kita terpisah oleh ruang, dibatasi oleh ruang, tapi kita dengan sungguh-sungguh menghadap Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Pastikan hosti dan anggur sudah ada di tangan saudara sekalian, ada di rumah, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih-Mu yang besar buat hidup kami Tuhan. Kalau kami menyadari keadaan diri kami Tuhan, tidak ada sama sekali bagian dalam diri kami yang pantas, yang layak, yang baik, yang berharga untuk bisa Engkau selamatkan sebetulnya Tuhan. Tapi Kau mengorbankan diri-Mu. Kami yang harusnya masuk ke dalam maut, Engkau yang menanggungnya bagi setiap kami. Kami yang harusnya jadi orang yang terdakwa, dihukum, tapi Kau berdiri bagi kami menjadi imam agung bagi kami, untuk pembela kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tidak terukur pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara sekalian angkat roti di tangan kanan kita. Mari angkat roti di tangan kanan kita dan kita junjung tinggi bersama-sama. Saudara, kita akan bersekutu dengan tubuh Kristus pagi hari ini. Ini bukan sebuah rutinitas biasa. Di momen seperti ini Tuhan mau lihat setiap hati kita. Momen seperti ini akan membuat Tuhan akan semakin menjadi posisi yang tertinggi justru, atau menjadi posisi yang sama sekali tidak teranggap oleh kita. Keadaan kita sekarang akan membuktikan, menguji kita apakah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak. Pada saat kita sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Nyatakan penghormatanmu yang tertinggi kepada pengorbanannya di atas kayu salib bagi setiap kita. Mari kita dengar perkataan Tuhan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya ada pengucapan syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini, adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari taruh tangan kirimu di dada. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Taruh tangan kirimu di kepalamu. Taruh tangan kirimu dimanapun Tuhan rindu mau jamah hidupmu. Angkat tangan kanan, junjung tinggi cawan, lebih tinggi dari kepala kita, karena kita menghormati setiap tetes darah Kristus yang tercurah bagi kita. Mari kita klaim bersama-sama bahwa darah Kristus ini memulihkan kita. Darah Kristus menyembuhkan segala sakit penyakit. Darah Kristus membebaskan kita dari semua kutuk dan belenggu dari dalam di dunia ini, Tuhan. Darah Kristus memulihkan kita, menguatkan kita yang lemah, membangkitkan kita yang jatuh. Percaya dengan kuasa darah Kristus. Itu tersedia bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur atas perjanjian baru yang Tuhan kerjakan ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua belah tanganmu, naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu kami menang. Karena salibmu kami menang. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur walaupun ibadah kami melalui streaming, kami mungkin hanya menyaksikan lewat YouTube Tuhan, tapi kami percaya kuasa Allah yang sama bekerja bagi setiap kami. Kami yang ada di rumah pagi hari ini Tuhan, kami dalam setiap keadaan kami, Tuhan menolong kami. Kebaikan-Mu yang tidak terbatasi itu Tuhan akan menolong kami, melawat kami, menjamah kami yang sedang dalam keadaan sakit pagi hari ini. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dibebaskan, kami dikuatkan, kami dibuat menang, bahkan lebih dari pemenang oleh karena kuasa darah-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Sudah layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah kuasanya bekerja dengan hebat
dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saudara sekalian, biarlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, itu kiranya menyertai kami sekalian, mulai saat ini, seterusnya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah namamu. Kami naikkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan terang hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari naikkan pujian ini. Thanks, thanks, I give you thanks for all you done. I am so blessed, my soul is at rest. Oh Lord, I give you thanks. Thanks, thanks, I give you thanks for all you done. I am so blessed, my soul is at rest. Oh Lord, I give you thanks. 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 Sekian ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.